Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin tuh Mas Rian tuh fatal Mas. Fatal sekali. Waktu minggat tuh fatal dia. Fatal, dia meninggal, dia main Bitcoin ya. Main Bitcoin itu dia di situ, ini saya ceritakan ya. Dia main Bitcoin, dia menjanjikan persentase 20% kepada orang-orang yang dipinjemin uang. Pesan menyentuh Haji Haryanto sebelum konflik dengan Rian Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, publik dunia maya masih dihebohkan dengan konflik yang terjadi di tubuh P.O. Haryanto. Perseteruan sang ayah, Haji Haryanto dengan sang anak Rian Mahendra benar-benar mengejutkan publik. Terlebih bagi para pengguna jasa angkutan terbesar itu. Sebagai seorang bapak, Haji Haryanto tak pernah putus kasih sayangnya pada anak sulungnya Rian Mahendra. Meskipun menurut Haji Haryanto jika Rian Mahendra telah melakukan berbagai kesalahan, namun sang ayah tetap menyayanginya. P.O. Haryanto merupakan perusahaan jasa angkutan penumpang darat dan pariwisata yang berasal dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Perusahaan otobus ini didirikan pada tahun 2002 oleh Haji Haryanto yang juga berasal dari kota Kudus. Ia mendirikan P.O. Haryanto setelah purna tugas di Batalion Artileri Pertahanan Udara 1, di kota Tangerang. Sebelumnya Haji Haryanto bekerja sebagai seorang tentara, namun ia juga memiliki berbagai pekerjaan sampingan, salah satunya adalah agen tiket bis. P.O. Haryanto dikenal dengan penggunaan warna bodi bus yang beragam dan meriah, serta mengangkat potensi pariwisata Kudus. Seperti halnya Masjid Menara Kudus menjadi ikon dari bis Haryanto, yang ditempelkan pada bodi samping bis. Hal lain yang menarik, manajemen Haryanto juga memiliki tradisi untuk memberangkatkan para anak buahnya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah yang masih tetap dipertahankan hingga saat ini. Bos perusahaan otobus P.O. Haryanto, Haji Haryanto terkenal sebagai pribadi yang dermawan. Haryanto rutin menyantuni ribuan anak yatim. Bahkan, sekian persen dari penjualan tiket bis diperuntukkan bagi anak yatim dan kaum duafa. Tak hanya itu, Haji Haryanto juga kerap membangunkan rumah bagi warga yang kurang mampu. Haryanto menjadikan usahanya tidak hanya ladang bisnis, tapi juga ladang ibadah. Dia tak ingin pundi-pundi uang yang dimilikinya tidak memberikan manfaat kepada sesama. Haryanto berharap orang-orang tidak mampu dapat merasakan hidup lebih layak. Dia pun mengingatkan untuk selalu peduli terhadap fakir miskin. Ia selalu berpesan kepada anak buahnya untuk tidak takut miskin karena sedekah. Ia juga berpesan agar menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Selalu berbuat kebaikan dan jangan sekali-kali memakan uang haram. Jangan takut miskin, kita sedekah, ya. Jangan takut miskin. Ya. Kita bagi kasih sayang. Ini. Jangan takut miskin. Ini pesan saya kepada rekan-rekan saya. Dan jaga sholat 5 waktu, jaga sholat berjamaah. Ini. Tegakkan sholat. Jalankan kebaikan, tinggalkan kejelekan, ya. Jalankan kebaikan. Jangan sekali-sekali makan barang yang nggak benar. Dalam Islam sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan meninggalkannya tanpa uzur yang jelas akan berdosa. Dosa meninggalkan sholat 5 waktu ini sangatlah besar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Ash-Sholah, kaum muslimin sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa yang paling besar. Bahkan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, serta minum minuman keras. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Jangan-jangan selama ini sukses dunianya, Masya Allah, hartanya luar biasa. Ada yang menyebut dengan crazy rich. Mobilnya, rumahnya mewah, karirnya sukses, kedudukan tinggi, tapi nggak sholat, nggak punya nilai di hadapan Allah. Anda ilmu tinggi, nggak sholat, nggak ada nilai di hadapan Allah. Jabatan tinggi, nggak sholat, nggak punya nilai di hadapan Allah. Amalan pertama yang akan dihisap dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka ia akan merugi dan binasa. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.